Oke, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita bicara tentang Christian Unity, kesatuan Kristiani, dan ada dua pertanyaan untuk saudara-saudara terpisah kita yang saudara-saudara terpisah Protestannya. Kalau kita bicara tentang kesatuan gereja, terus kita mengajukan dua pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan jawaban dari mereka ya. Oke. Teman-teman yang Protestan di sini boleh menjawab ya. Jadi kawan-kawan, my friends, kita berbagi begitu banyak ya dengan teman-teman Protestan kita, dari kasih Tuhan kita Yesus sampai kitab suci ya. Karena harta bersama ini ada godaan untuk mengabaikan status kita yang terpisah sebagai fakta sejarah yang menyedihkan, tetapi tidak dapat diubah. Godaan ini persis seperti yang diinginkan musuh. Dia ingin melihat perpecahan di antara orang-orang Kristen, skandal bagi dunia, dan hambatan iman bagi banyak orang. Ini adalah isu yang sangat penting sehingga menjadi fokus doa bagi Tuhan kita. Dalam Yohanes bab 17 ayat 21. Marilah kita bekerja menuju persatuan. Sebagai umat Katolik, kita harus melanjutkan dengan rasa hormat, sukacita, dan cinta untuk saudara-saudara kita yang terpisah. Mengundang mereka ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik yang kudus. Untuk setiap orang Protestan yang mendengarkan ini, mohon pertimbangkan kemungkinan bahwa jika Anda belum pernah mendengar tentang ajaran gereja langsung dari sumber-sumber Katolik, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang ajaran gereja. Salah satu sumber daya adalah Katekismus Gereja Katolik yang bisa Anda akses secara online gratis dan bisa mencari topik apapun tentang ajaran Gereja Katolik. Ya, teman-teman kita, saudara-saudara terpisah kita, orang-orang Protestan harus menghargai hubungan mereka dengan Tuhan seperti yang mereka lakukan. Tetapi posisi eklesiologis mereka dibangun di atas pasir hisab. Ya. Hal ini dapat ditunjukkan hanya dengan dua isu yang menyentuh inti kepercayaan Protestan. Doktrin Tritunggal dan kanon perjanjian baru. Ini dua isu ini yang bisa menyentuh inti kepercayaan Protestantisme. Ya. Mereka mencoba membangun hubungan dengan Tuhan, tapi posisi eklesiologis mereka itu berbahaya, riskan. So, orang-orang Protestan, saudara-saudara kita terpisah ini, memegang doktrin Trinitas sama seperti orang Katolik. Mereka mengimani juga ya doktrin Trinitas. Mereka mungkin mengklaim bahwa doktrin ini dengan jelas diajarkan dalam Alkitab. Yang pasti, Kitab Suci memberikan banyak dukungan bagi posisi Trinitarian. Di sisi lain, siapapun yang menafsirkan Kitab Suci sendiri bisa memilih sejumlah ayat untuk menentang posisi Trinitarian, seperti Yohanes 14 ayat 28. Saksi-saksi Yehova adalah salah satu contoh modern dari komunitas iman yang menolak Tritunggal berdasarkan pembacaan Alkitab mereka sendiri, seperti yang dijelaskan dalam situs web resmi mereka, www.jw.org, gw.org, ya, Saksi Yehova Witnesses. Dalam gereja mula-mula, seorang imam bernama Arius mulai mengajarkan bahwa Yesus bukanlah makhluk kekal seperti Bapa dan bahwa Putra memiliki permulaan, tetapi bahwa Allah tanpa permulaan. Ya. Konsili Nicea dengan lebih dari 300 uskup Katolik dari seluruh kekaisaran Romawi dipanggil pada tahun 325 Masehi untuk mendefinisikan lebih lanjut Trinitas dan mengutuk posisi Arian. Meskipun demikian, Arianisme terus berkembang selama abad keempat. Nah, pertanyaan kunci di sini bagi orang-orang Protestan, saudara-saudara kita terpisah adalah, jika para pengikut Kristus yang bermaksud baik dan membaca Alkitab bisa menolak doktrin Tritunggal, otoritas apa yang menjadikan ini doktrin yang harus dipercaya oleh semua orang Kristen?
Apa otoritasnya? Karena toh ada yang bisa menolak Trinitas. Jawaban teman-teman kita untuk pertanyaan ini mungkin beragam. Beberapa orang mungkin benar-benar menerima bahwa posisi Arian adalah interpretasi yang valid berdasarkan kitab suci. Beberapa orang mungkin menerima otoritas konsili Nicea, tetapi kemudian dari mana gereja pernah mendapatkan otoritas untuk memiliki konsili yang mengeluarkan ajaran yang mengikat bagi semua orang Kristen? Beberapa orang Protestan akan bersikeras bahwa doktrin ini adalah ajaran Alkitab yang jelas dan bahwa tidak ada yang bisa melewatkannya, terlepas dari keberadaan saksi-saksi Yehova, Mormon, Arian, dan lain-lain yang telah melewatkannya. Bagaimanapun, jawaban ini mengandaikan kanon kitab suci yang mengarah ke pertanyaan kedua kita. Sementara umat Katolik dapat memiliki kepercayaan pada kanon perjanjian baru dari tradisi suci dan magisterium, termasuk konsili dan sinode gereja Katolik, Protestan menolak sumber-sumber otoritas ini. Jadi, otoritas apa yang dipercaya orang-orang Protestan untuk memberitahu mereka tulisan-tulisan mana yang termasuk dalam perjanjian baru? Ini adalah pertanyaan berbahaya yang akan coba diabaikan oleh orang-orang Protestan. Logikanya jelas. Untuk memiliki perjanjian baru yang infalibel, Anda memerlukan otoritas yang infalibel untuk mengatakan tulisan mana yang termasuk dalam perjanjian baru dan mana yang tidak. Daftar isi Alkitab itu sendiri harus diilhami secara ilahi juga. Pandangan Protestan biasanya adalah bahwa kanon dicapai dengan konsensus. Ini cara pintu belakang untuk menerima otoritas tradisi tanpa secara eksplisit mengatakannya. Atau berdasarkan manfaat yang jelas dari teks itu sendiri. Pilihan pertama adalah keyakinan yang gigih karena memiliki beberapa kebenaran untuk itu. Keempat Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus diterima secara luas sebagai kanonik dengan kecepatan luar biasa dan sangat sedikit perdebatan di dalam gereja mula-mula. Ya. Namun masalahnya adalah bahwa tidak demikian halnya dengan surat-surat Katolik dan kitab Wahyu yang sekarang juga dianggap memiliki status yang setara, diilhami secara ilahi, infalibel dalam kanon. Pilihan kedua sulit diterima begitu Anda memahami bahwa pertama kalinya 27 kitab perjanjian baru kita terdaftar sebagai kanon oleh seorang bapak gereja, bukanlah beberapa saat setelah kitab terakhir, kitab Wahyu, ditulis, tetapi oleh Santo Athanasius pada tahun 367. Sementara itu, beberapa tulisan lain dibaca juga dalam tata liturgis, yang menyiratkan bahwa mereka memiliki status kanonik, buku-buku itu. Tampaknya kanon itu tidak begitu jelas berdasarkan manfaat teks bagi orang Kristen selama lebih dari 300 tahun. Apakah Martin Luther punya solusi untuk semua ini? Sebenarnya, Martin Luther memutuskan untuk menghapus setidaknya 2 kitab perjanjian baru, Yakobus dan Yudas, dari kanonnya. Seorang sarjana Protestan, R.C. Sproul, yang cukup terkenal Reform, telah terkenal menggambarkan kanon sebagai fallible list of infallible books. Daftar yang salah dari buku-buku yang tidak bisa salah. Apakah ini terdengar masuk akal? Begitukah seharusnya seorang Kristen membaca Alkitab selalu dengan ketidakpastian yang berkepanjangan tentang apakah dia membaca buku yang benar-benar firman Tuhan? Perdebatan mengenai kanon perjanjian baru pada dasarnya berakhir pada awal abad ke-5. Tidak lama setelah Sinode Gereja Katolik mengklarifikasi masalah ini. Itulah tepatnya bagaimana gereja mencapai konsensus. Tetapi ini adalah struktur otoritas yang ditolak oleh Protestan. Sebagai orang Katolik, kita tahu bahwa Yesus tidak memberikan sebuah buku kepada para rasul. Dia memberi mereka deposit iman yang telah dijelaskan dari waktu ke waktu melalui kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ini adalah posisi yang konsisten, selaras dengan sejarah nyata gerakan Kristen dan dengan kata-kata Yesus bahwa
Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas bab 10 ayat 16. Sebagaimana gereja telah berbicara melalui konsili dan sinode. Ini menegaskan keyakinan kita terhadap kanon kitab suci. Jadi saudara-saudariku, silahkan ajukan dua pertanyaan ini tentang doktrin Trinitas dan tentang kanon kitab suci kepada saudara-saudari terpisah kita. Dan lihat apa yang mereka katakan tentang dua pertanyaan otoritas ini. Sebagai saudara yang terpisah, kita harus dapat mempertanyakan dasar kepercayaan masing-masing dengan kasih amal, berbicara kebenaran dalam kasih. Efesus bab 4 ayat 15. Ini adalah satu jalan menuju persatuan penuh yang merupakan kehendak Yesus bagi para pengikutnya. Sekali lagi, ekumenisme yang sejati adalah pertobatan heresi dan skisma kembali ke dalam pangkuan Ibu Gereja yang kudus, Gereja Katolik.